Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan yang khusus buat putra-putri sahabat Kebun Berkah semua yang berusia antara usia pendidikan anak usia dini atau PAUD sampai dengan umur atau usia SMU. Bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin mengembangkan keahliannya, meningkatkan skillnya, dan melampiaskan hobinya terkait tentang robotik, coding, programming, animasi, dan web design, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor. Sukarobot Academy Bogor beralamat di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Atau silakan nantinya bisa mengkontak nomor admin ya. Nomor admin yang insya Allah akan kami tulis di deskripsi video ini. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Baik, sahabat Kebun Berkah, kali ini di tanggal 6 Juli 2024 kita akan membahas suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat Kebun Berkah terkait dengan gambir. Pertanyaannya adalah apakah gambir boleh ditanam di dalam pola agroforestry untuk tanaman sela ya. Sebelum jawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui dulu terkait dengan makna atau arti agroforestry. Walaupun sahabat Kebun Berkah di channel ini, di channel Junediono Kebun Berkah, sudah disampaikan berbagai definisi terkait tentang agroforestry. Untuk lengkapnya bisa silakan sahabat Kebun Berkah klik channel ini ya. Namun secara bahasa sederhana akan kami ulang kembali terkait tentang agroforestry. Agroforestry merupakan suatu sistem pemanfaatan atau pengelolaan lahan dalam satu unit ya, di mana dalam satu unit lahan ini diusahakan atau dikelola dengan menanami tanaman-tanaman agro atau pertanian dengan tanaman-tanaman kehutanan atau forestry. Itu adalah bahasa sederhananya ya. Dan dalam satu unit lahan ini juga dipraktekkan bagaimana mengelola lahan agar bisa terjaga kesuburannya, yaitu dengan mempraktekkan konservasi tanah dan air ya. Dan sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, apabila kita melihat di desa-desa, kawan-kawan petani kita, sahabat-sahabat petani kita masih banyak ya yang menggunakan pola agroforestry. Alhamdulillah ya, karena memang pola agroforestry ini mencoba memanfaatkan lahan dengan berbagai produk, atau istilah kita menanam secara polikultur ya, dengan banyak tanaman-tanaman budidayanya, bukan monokultur atau hanya satu tanaman saja. Sehingga nantinya sahabat Kebun Berkah
akan bisa menjumpai di dalam pola agroforestry ini berbagai jenis tanaman ya. Dan tentunya sahabat kebun berkah juga pernah mengetahui apabila sahabat-sahabat petani kita melakukan penanaman secara agroforestry ini, bisa jadi pola panennya juga akan bisa diatur. Di samping karena banyaknya tanaman, juga bisa diatur bagaimana kita akan panen kapan. Sehingga diharapkan ya, setiap bulan misalkan akan terus melakukan pemanenan ya, walau dengan berbagai macam produk. Itulah ya sedikit gambaran terkait tentang agroforestry. Dan di dalam pedoman kita bahwa agroforestry ini muncul ketika di dalam suatu kawasan hutan sudah ada interaksi ya, pertanian di situ. Jadi secara existing kawasan tersebut sudah digarap oleh masyarakat sekitar hutan untuk kegiatan-kegiatan pertanian. Misalkan tanaman-tanaman jagung, tanaman-tanaman padi gogo atau padi ladang ya, ataupun tanaman-tanaman pertanian yang lain atau sayuran dan sebagainya. Di dalam kondisi existingnya semacam itu. Sehingga kita apabila ingin melakukan rehabilitasi hutan, yaitu dengan cara menanam kayu-kayuan atau penghasil kayu, tanaman penghasil kayu ataupun tanaman penghasil non kayu, tentunya juga kita harus memperhatikan kondisi existing yang ada. Sehingga ketika kita berhadapan dengan hal tersebut, tentunya kita tidak boleh secara serta-merta, secara memaksa bahwa tanaman-tanaman existing tadi dihentikan ya. Nah, tentunya hal ini akan menyebabkan penolakan dari masyarakat ya, sehingga ketika menghadapi existing semacam itu, tentunya kita harus mengcombine antara pertanian dan kehutanan. Muncullah pola agroforestry ya. Jadi agroforestry ini adalah merupakan suatu jembatan yang dilakukan oleh sahabat kebun berkah ketika melakukan rehabilitasi hutan dan lahan yang memang kondisinya existing pertanian. Namun ada juga kondisi yang kedua ketika memang di situ sudah existing pertanian, namun sahabat-sahabat petani ini menginginkan produk yang lain ya, produk yang berbeda yang sudah mereka kembangkan, namun masih tergolong di dalam tanaman-tanaman yang penghasil hutan non kayu ya, yang menginginkan hal tersebut ya. Dan apabila hal ini terjadi, juga bisa dimungkinkan sahabat kebun berkah semua untuk melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pola agroforestry ya. Jadi ada dua hal ya, yang bisa terjadi. Yang pertama memang existingnya pertanian dan ingin mempertahankan dalam tanda kutip terus melanjutkan tanaman-tanaman pertaniannya. Yang kedua, existing pertanian tetapi sahabat-sahabat petani hutan tadi menginginkan adanya produk hasil hutan non kayu lainnya ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam pertanyaan yang sudah kami sebutkan di atas, apakah diperbolehkan atau diperkenankan ketika petani yang ingin ikut rehabilitasi hutan, yang ingin menyukseskan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan mereka menginginkan adanya produk gambir ya, sahabat kebun berkah.
sebagai tanaman sela ya. Di dalam agroforestry tersendiri, karena multi tanaman, polikultur tadi, tentunya sangat diharapkan bahwa apabila terjadi tutupan lahan atau forestnya ya, akan menjadikan multistrata ya, multistrata tajuk, yaitu ada tajuk paling atas domain, yang kedua adalah kodomainnya, yang ketiga tengahnya, dan yang terakhir adalah tajuk bawahnya. Ini harapannya ya, mulai dari kayu-kayuannya, HHBK-nya, maupun tanaman-tanaman semusim sebagai tanaman-tanaman sela ataupun tanaman pengisi. Dan ada bisa juga di dalam pola agroforestry itu adalah ada tanaman pokoknya, ada tanaman selanya, ada tanaman pengisi maupun tanaman pagar ya. Ini dalam pola agroforestry. Dan kembali ke pertanyaan tadi bahwa apakah gambir bisa dimasukkan sebagai tanaman sela? Berdasarkan aturan Permenhub nomor 35 tahun 2007 terkait tentang hasil hutan bukan kayu, gambir merupakan salah satu produk hutan sebagai penghasil non kayu ya. Jadi gambir ya, kalau sahabat kebun berkah, orang Jawa dulu gambir itu digunakan pasangannya suruh ya, suruh untuk nginang ya oleh orang Jawa. Dan bisa juga memang diambil taninnya ya, ini ya sebagai penghasil tadi. Dan bisa juga informasinya gambir ini digunakan sebagai bisa obat herbal maupun kosmetik, informasi yang kami dapat. Jadi sebagai HHBK, hasil hutan bukan kayu sesuai dengan Permenhub nomor 35 tahun 2007, maka gambir ini bisa dijadikan sebagai tanaman sela ya. Karena di peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 23 tahun 2021 pada pola agroforestry dijelaskan bahwa tanaman sela antara lain adalah kopi dan tanaman-tanaman lain yang disebut di permen LHK tersebut ya. Namun juga antara lainnya ini bisa tanaman-tanaman selain yang disebut di dalam peraturan tadi. Dan kita merujuk kepada peraturan Menteri Kehutanan nomor 35 tahun 2007 sebagai pegangan produk-produk HHBK kita yang perlu dikembangkan ya. Jangan sampai produk-produk hasil hutan bukan kayu itu malah menjadi langka ya, punah malah. Hingga kita harus melestarikannya, mengembangkannya untuk petani-petani kita. Jadi pertanyaan tadi kita sudah jawab ya, diperbolehkankah gambir sebagai tanaman sela ya? Karena memang tanaman gambir sesuai dengan informasi dari penanya bahwa di situ existingnya memang gambir, sahabat kebun berkah. Apalagi existingnya gambir ya, masa kita memaksakan harus menghentikan sahabat-sahabat petani kita untuk menghentikan tanaman gambir itu ya. Ya mana mungkin mau ya kan, dan diganti dengan tanaman kayu katakanlah. Tentunya pendekatan-pendekatan seperti ini menjadi tidak elok ya, memaksakan suatu produk yang belum tentu sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Jadi existing yang ada di sana sesuai penanya adalah existing gambir. Dan ada petani-petani juga yang menginginkan ikut kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan syaratnya adalah bisa menanam gambir. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa kombinasikan agroforestry dengan tanaman sela gambir ya.
Itu ya sahabat kebun berkah. Jadi rehabilitasi hutan dan lahan itu selain kita menerima usulan-usulan dari para petani, tapi juga kita harus menyeleksi apakah tanaman-tanaman yang diusulkan oleh para petani itu sesuai dengan agroklimat setempat. Jangan sampai hanya bermodalkan diminta atau diusulkan oleh masyarakat, kita mengokekan atau mengiyakan, tetapi tanaman tersebut secara agroklimat tidak sesuai di lokasi tersebut. Akhirnya akan gagal juga ya, sahabat kebun berkah. Itu saja ya, sahabat kebun berkah, bahwa tanaman gambir sesuai dengan Permen Menteri Kehutanan nomor 35 tahun 2007 merupakan tanaman hasil hutan bukan kayu ya, sehingga diperbolehkan sebagai tanaman sela ya, silakan saja. Dan tentunya banyak juga tanaman-tanaman sela yang bisa digunakan di dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Itu saja ya. Dan mudah-mudahan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, bisa mengubah mindset atau sosialnya ya, dari perusak hutan menjadi pelindung hutan atau penjaga hutan, maupun secara ekologi bisa mewujudkan tutupan lahan, bisa mewujudkan ekosistem hutan kembali sesuai dengan fungsinya. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini, dan selamat berjuang kawan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.